Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Arfilia dengan nomor induk mahasiswa 501193074, mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan di Berbagai Negara, tugas 2 MPDR 5302. Judul yang pertama adalah pengembangan buku kesetaraan gender dalam pendidikan untuk guru sekolah dasar. Analisis dan paparan hal-hal penting dalam artikel adalah mengupas dampak implementasi kurikulum merdeka terhadap efektivitas gaya belajar anak dengan fokus pada perbedaan gender dan subjek. Berikut adalah ringkasan poin penting yang akan dibahas. Yang pertama adalah kebebasan pilihan. Memberikan siswa kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai minat dan bakat yang meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Yang kedua adalah pendekatan individual. Menekankan pembelajaran personal yang mempertimbangkan perbedaan gender dan subjek, memungkinkan adaptasi terhadap preferensi belajar siswa. Ketiga adalah pengembangan keterampilan abad 21, mempersiapkan siswa dengan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan di masa depan. Keempat adalah penilaian berdasarkan proses. Fokus pada evaluasi belajar, bukan hanya hasil akhir untuk mengevaluasi pemahaman dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Yang kedua adalah keterkaitan pembahasan dengan materi modul MPDR 5302. Pembahasan dalam artikel tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan materi dalam modul MPDR 5302 yang juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa terkait yang dapat diidentifikasi antara lain adalah: yang pertama, kesetaraan dalam pilihan pendidikan. Modul MPDR 5302 menekankan pentingnya memastikan bahwa semua siswa terlepas dari gender memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses mata pelajaran yang mereka minati sejalan dengan konsep kebebasan pilihan dalam kurikulum merdeka. Kedua adalah pendekatan pembelajaran yang inklusif. Model ini juga mendorong pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan individu seperti yang diterapkan dalam kurikulum merdeka. Ini menggarisbawahi pentingnya metode pengajaran yang dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan gender. Keempat adalah keterampilan adaptif. Seperti kurikulum merdeka, modul MPDR 5302 menekankan pengembangan keterampilan abad 21 yang esensial untuk semua siswa agar dapat bersaing di lingkungan global yang dinamis. Yang selanjutnya adalah evaluasi yang berfokus pada proses. Modul ini juga mengadopsi atau mengadvokasi penilaian berkelanjutan yang mengapresiasi proses pembelajaran, mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa secara holistik. Selanjutnya adalah secara keseluruhan artikel dalam modul MPDR 5302, keduanya mempromosikan pendekatan pendidikan yang inklusif dan adaptif dengan menekankan pada kesetaraan gender untuk memaksimalkan potensi setiap siswa di lingkungan sekolah dasar. Judul saya yang kedua adalah Impact of Implementation the Merdeka Curriculum on the Effective of the Children Learning Style, a Review beside of Gender and Subject. Hal yang penting dalam artikel akan membahas dampak dari implementasi kurikulum merdeka terhadap efektivitas gaya belajar anak dengan fokus pada perbedaan gender dan subjek. Beberapa poin penting yang dibahas dalam artikel tersebut adalah kebebasan pilihan. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka, dalam hal memungkinkan siswa untuk lebih fokus dalam mendalami topik yang mereka sukai sehingga meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya adalah pendekatan individual. Dengan memperhatikan perbedaan gender dan subjek, kurikulum merdeka menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Misalnya, siswa laki-laki dan perempuan mungkin memiliki referensi yang berbeda dalam metode belajar, dan kurikulum ini memungkinkan adaptif terhadap kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan keterampilan abad 21. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan keterampilan kreatif, kritis, dan kolaboratif. Ini penting demi mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia yang telah terus berubah. Penilaian berdasarkan proses evaluasi dalam kurikulum ini lebih berfokus pada proses belajar daripada hasil akhirnya saja. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dan pengembangan keterampilan siswa secara menyeluruh. Kedua adalah
keterkaitan pembahasan dengan pengalaman belajar. Sebagai seorang guru, saya telah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah saya. Saya merasa beberapa keterkaitan antara pembahasan dalam artikel dengan pengalaman mengajar saya, yaitu adaptasi gaya belajar. Di kelas saya melihat bagaimana siswa dapat lebih efektif dan terlibat ketika mereka memiliki kebebasan memilih cara belajar yang paling sesuai dengan mereka. Contohnya saja, siswa saya yang lebih suka belajar secara visual dapat lebih bersemangat ketika menggunakan media visual dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah perbedaan gender dan subjek. Saya juga mengamati bahwa pendekatan personal yang ditawarkan oleh kurikulum merdeka memungkinkan saya untuk lebih memahami kebutuhan belajar siswa berdasarkan gender dan subjek. Misalnya saja dalam mata pelajaran seni, siswa perempuan cenderung lebih ekspresif, sementara siswa laki-laki lebih suka tantangan yang teknis. Selanjutnya adalah peningkatan keterampilan. Kurikulum ini membantu saya dalam mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, terutama melalui proyek tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Ini dijalankan dengan tujuan kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya adalah pengalaman saya mengajar bahwa implementasi kurikulum merdeka, meskipun penuh tantangan, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas gaya belajar anak. Oleh karena itu, dukungan dari sekolah dalam bentuk pelatihan guru dan menyediakan fasilitas yang memadai sangatlah penting. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.